Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'wati ila yaumil qiyamah amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lau anna ahlal qura amanu wa taqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh walakin kadzabu fa akhadhahum bima kanu yaksibun al-ayah. Hadirin wal hadirat jamaah syiar malam yang Allah muliakan. Alhamdulillah pada kesempatan malam yang berbahagia ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita bisa bertemu kembali ya, walaupun lewat udara, lewat laptop, lewat Zoom ya. Kang Mirza ya. Nah, pada kesempatan malam ini ya, mudah-mudahan semuanya sehat ya, insyaallah. Kita akan melanjutkan ya kajian kita bedah kitab Al-Amwal fi Daulah Khilafah. Mungkin agak tanggung ya topiknya pada kesempatan ini hanya terkait dengan pengeluaran ya dewan-dewan atau struktur pembelanjaan ya yang ada dalam pengelolaan keuangan negara dalam sistem khilafah ya. Jadi mungkin tidak sampai 1 jam kayaknya saya untuk memaparkan, kecuali kalau biasa ada pernak-perniknya ya, Kang Yoga. Izin share ya, kita insyaallah ya kita refresh kembali ya topik minimal topiknya. Itu kita membahas pada malam ini ya topiknya masih dewan-dewan Baitul Mal ya. Nah ini ya. Jadi dewan-dewan Baitul Mal, karena tadi pengertian Baitul Mal yang kedua itu adalah terkait dengan tempat ya. Tempat atau lembaga yang digunakan untuk mengelola keuangan negara intinya. Nah, kemarin kita sudah mencatat, sudah membahas sejarah ya dan bagaimana manajemen Baitul Mal baik pada masa Rasulullah kemudian juga pada masa sahabat. Termasuk kita sudah membahas ya, ini yang kemarin struktur atau Dewan Baitul Malnya yang sudah kita bahas itu pada ini ya, poin yang terkait dengan ini poin ininya ya. Bagian pendapatan negaranya. Kita sudah selesaikan Dewan Paid, Kharaj, Dewan Kepemilikan Umum, serta Dewan Sodako. Nah, kita masuk sekarang ke bagian yang kedua, yaitu bagian atau seksi ya terkait dengan pengeluaran negaranya. Ya. Jadi kalau di Indonesia atau dalam konteks kapitalis ada yang disebut dengan APBN, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Ya. Sementara dalam Baitul Mal ada 2 juga sama itu kan. Yang pertama dengan Qismul Waridat seperti kemarin ya, yang sudah kita bahas bagian pendapatan, dan yang kedua Qismul Nafakot ya, bagian pembiayaan atau nafkah atau belanja ya. Atau di sini disebutkan bagian pengeluaran negara. Nah, menarik sedikit menyimpang dari konteks ini. Kita saksikan hari ini seperti yang pernah saya jelaskan pembahasan terkait dengan sistem ekonomi Islam ya, termasuk juga APBN ya. Jadi kalau sistem ekonomi Islam sudah mulai dirasakan kehadirannya oleh umat ya. Cuman sayangnya sistem ekonomi Islam yang dibahas seperti yang pernah kita
bahas di awal-awal itu hanya menyangkut terkait dengan lembaga keuangan ya. Sementara kita belum mendengar ya pembicaraan-pembicaraan terkait dengan sistem ekonomi Islam, konteksnya itu adalah terkait dengan keuangan negara. Ya. Kalaupun ada yang dibahas pajak, yang dimunculkan itu dalil tentang kebolehan memungut pajak ya. Nah, sementara kalau kita lihat nanti di sini kalau kita bicara terkait dengan struktur ya pengeluaran ya kan. Saya kira akan sangat berbeda ya kan. Struktur pengeluaran yang ada dalam daulah khilafah dengan sistem APBN, anggaran pendapatan dan belanja negara. Nah, dalam struktur daulah khilafah, bagian nafakot ini atau qismul nafakot ini, bagian belanja ini, bagian pengeluaran ini secara singkatnya itu ada 8 bagian. Ya. Ada departemen, bisa disebutkan departemen juga. Ya. Ada yang pertama itu terkait dengan departemen atau seksi Darul Khilafah. Ya. Mungkin kalau dianalogikan ke sekarang itu adalah terkait dengan istana kepresidenan ya, urusan kepresidenan ya, di situ gitu kan, kepelanegaraan ya. Jadi ini adalah urusan-urusan nanti akan detail ya kan terkait dengan khalifah serta yang ada di sekitarnya. Kemudian yang kedua, ada yang disebut dengan seksi masolih daulah. Nah, ini yang mungkin banyak nanti ya. Ada urusan-urusan yang terkait dengan kemaslahatan negara itu kan. Di struktur daulah, kita lihat misalnya nanti, maaf, di struktur yang pernah kita bahas, nah ini di sini. Sorry ya, struktur awal khilafah. Udah belum lupa saya, udah pernah. Oh, di bagian pertama ya, nggak ada ya. Jadi di struktur, oh ini ada ya. Nanti kalau kita lihat ada masolih daulah, gitu kan. Jadi masolih daulah itu kalau kita perhatikan itu semacam departemen atau kementerian yang langsung berhubungan dengan urusan rakyat ya. Nanti akan kita lihat ya. Nah, kemudian yang ketiga ya, ada yang disebut dengan seksi santunan ya, tunjangan santunan ya, yang diberikan oleh negara kepada fakir miskin atau kepada pihak-pihak kemudian yang membutuhkan. Kemudian seksi jihad ya, ini terkait dengan hal-hal pendanaan pembiayaan jihad fisabilillah ya kan. Jihad bukan dalam artian sungguh-sungguh ya, jihad dalam artian perang gitu kan, jihad dalam artian qital. Kenapa? Karena memang salah satu politik luar negeri daulah khilafah itu adalah dakwah ya, yang dakwah itu salah satunya ketika kemudian dibutuhkan dan memang faktanya kemudian tidak bisa dipungkiri adanya kemudian jihad, adanya peperangan ya kan. Dan ini juga akan menyedot dana yang cukup banyak gitu kan. Dan kalau kita bicara terkait dengan fakta ya, fakta kekuatan sebuah negara itu kan itu dibuktikan dengan siap perang gitu kan. Siap perang dalam artian ya, siap untuk melindungi kepentingan negaranya. Amerika Serikat kalau kita lihat, wah itu luar biasa kesiapan untuk perang hari ini. Makanya dia selalu berada di terdepan kan. Karena politik, cuman bedanya tadi gitu ya. Kalau di dalam Islam jihad itu tujuannya adalah untuk menyebarkan Islam sebagai rahmatan lil alamin. Sementara di Amerika Serikat ya perang yang kemudian diwujudkan atau disiapkan itu dalam rangka untuk melakukan eksploitasi dan imperialisasi gitu kan. Itu aja bedanya gitu kan. Dan kalau kita lihat kan Amerika ingin senantiasa dari sisi teknologi, dari sisi perlengkapan militer itu kemudian senantiasa diupayakan dana yang tidak sedikit. Ya. Nah juga sama saya kira nanti di daulah khilafah sehingga ada struktur khusus juga di daulah khilafah juga seksi jihad. Ya. Kemudian khusus yang kelima itu seksi penyimpanan harta zakat. Ya. Seperti yang pernah kita bahas mungkin unik harta zakat ini. Dia bukan milik umum, juga bukan milik negara, tapi juga bukan milik individu, gitu kan. Ya sebenarnya milik siapa harta zakat ini?
harta zakat ini adalah milik 8 asbab yang disebutkan di dalam ayat Al-Qur'an. Nah, tapi penyimpanannya itu adalah di Baitul Mal, kan? Di Baitul Mal. Nah, kemudian yang keenam, seksi penyimpanan harta milik umum. Ini terkait dengan, kalau kemarin kita lihat harta milik umum itu dari sudut pandang masukannya, pendapatannya. Sekarang dari sisi pembiayaannya, dari sisi modal yang dibutuhkan untuk mengelola atau mencari sumber-sumber harta yang bisa kemudian dimasukkan dalam kategori milik umum, yaitu tambang. Eksplorasi, misalnya biaya riset dan sebagainya. Nah, mungkin ini salah satu nanti yang masuk pos di seksi penyimpanan harta milik umum, ya. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh, seksi urusan darurat, ya. Urusan darurat ini itu terkait dengan bencana alam, terkait dengan musibah nasional misalnya, karena disebabkan berbagai faktor, ya, sehingga dibutuhkan adanya penanganan secara cepat dan tepat, ya kan. Nah, ini juga disiapkan secara khusus yang disebut dengan seksi urusan darurat. Terakhir, ini semua 1.7 itu kalau dalam bahasa akuntansi atau dalam bahasa manajemen keuangan itu adalah cost center, ya, artinya pusat biaya, itu kan, di mana masing-masing itu akan kalau di sistem kapitalis ada anggaran yang diberikan rutin, ya. Nah, nanti di dalam sistem khalifah tidak harus kemudian menentukan anggaran tertentu, itu kan, tapi semuanya terus ada aja, itu kan. Nah, yang ke-8 yang terakhir ini adalah seksi yang terkait dengan anggaran belanja dan pengawasannya, gitu kan. Jadi nanti kalau kita lihat pengawasan semua, ya, seksi ini dari khilafah, masoli daulah, seksi santunan jihad, termasuk juga penyimpanan harta zakat, penyimpanan harta milik umum serta urusan darurat, itu kemudian diawasi oleh seksi anggaran belanja dan pengawasan. Kalau sekarang banyak, gitu kan, ada Irjen, ada KPK, ada BPK, gitu kan. Tapi tetap aja korupsinya juga semakin banyak, gitu kan. Banyak lembaga anti korupsi, lembaga yang menangani korupsi, di dalamnya ada Irjen, ada BPK, tapi ada di luarnya eksternal lembaga ada KPK, ya. Tapi korupsinya semakin banyak, gitu kan. Nah, tapi unik dalam daulah khilafah kita lihat ketegasan-ketegasan yang kemudian ada dalam sistem hukum Islam akhirnya mampu kemudian mengendalikan sehingga penggunaan anggaran itu bisa dikatakan relatif tepat sasaran. Baik, itu poin-poinnya. Kita lihat satu persatu. Nah, ada apa aja di seksi Darul Khilafah? Di seksi Darul Khilafah atau urusan kepala negara, ya kan? Itu ada kantor khilafah. Ya, ini ada kantor khilafah, berarti ada 4 yang kemudian menjadi pembiayaan di sini. Ada kantor penasehat, ya, mustasyarin, ya kan? Ini biasanya orang-orang yang kemudian diminta, ya kan, oleh khalifah untuk memberikan pendapat. Ya. Nah, mereka juga ketika dimintakan pendapat tentu bukan semata-mata digaji, ya, tidak terkait dengan itu, gitu kan. Tapi ya ada masalah-masalah administrasi pembiayaan yang harus kemudian juga ditanggung atau dibutuhkan, ya kan. Kemudian muawin tanfid, ya, pembantu khalifah bagian pemerintahan, dan tanfid kemudian juga masalah administratif, ya. Nah, ini juga menjadi istilahnya toko center, pusat biaya, itu kan. Kenapa? Karena untuk melakukan pelayanan muawin tanfid, muawin tafid, ya, tanfid dan tafid, kemudian juga khalifah itu sendiri di kekantoran khalifahnya itu kan banyak yang harus kemudian dilayani, banyak yang harus kemudian dikerjakan, maka otomatis di situ membutuhkan biaya. Nah, termasuk juga tadi di kantor penasehat juga, ya, sarana dan prasarana yang dibutuhkan agar para ulama ini atau istilahnya itu ahlul mustamirin, ya, atau ahlul musyawarah, gitu kan. Biasanya di majelis ummah, gitu kan, yang fungsinya itu memberikan
nasihat kepada khalifah, kepada kepala negara. Nah, itu yang ada di seksi Darul Khilafah, gitu kan. Sementara di seksi santunan, apa sih yang kemudian ada di seksi santunan ini? Kalau kita lihat di seksi santunan ini merupakan tempat penyimpanan arsip, juga terkait dengan data-data kelompok masyarakat yang mendapat istilahnya itu, yang menurut khalifah berhak untuk memperoleh santunan negara. Nah, jadi, tapi ini bukan teori seperti dalam Undang-Undang Dasar ya, pasal berapa? 34 atau 35. Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara, gitu kan. Dipelihara supaya tetap ada katanya, terus saja itu kan. Nah, tapi di sini orang fakir dan miskin ya, dalam catatan administrasi khilafah nanti mereka akan disantuni, kan, diberikan santunan khusus ya, termasuk juga mereka yang zompo, itu kan. Pernah pada masa Umar bin Khattab, gitu kan, ketika seorang Yahudi tua renta kemudian menjadi pengemis di sudut-sudut kota Madinah, gitu kan. Kemudian ketemu dengan Umar bin Khattab, kemudian ditanya, kenapa engkau mengemis? Si Yahudi itu mengatakan, saya sudah tua, tidak bisa bekerja, tidak punya sanak famili, itu kan. Kemudian Umar bin Khattab akhirnya mengatakan, bahwa ini kita zalim, ketika kuat mereka kita minta zizyah, tapi setelah tua kita telantarkan, itu kan. Akhirnya Umar bin Khattab kemudian membawa si Yahudi tadi, itu kan, kemudian ke petugas Baitul Mal dan menentukan harus kemudian ditetapkan istilahnya santunan dalam jumlah tertentu rutin setiap bulan untuk si orang Yahudi tersebut, sehingga dia tidak mengemis ya di simpang-simpang jalan. Wah, kalau mungkin sekarang ada yang nyeletuk, wah kalau sekarang diurus oleh negara udah penuh itu kan, karena hampir tiap lampu merah itu banyak pengemis dan anak jalanan, gitu kan. Katanya kalau itu kemudian disantuni oleh negara semua, waduh, dari mana anggarannya? Ya karena berpikir ala kapitalis dalam sistem kapitalis, itu kan, sehingga itu menjadi beban, gitu kan. Nah, dalam sistem Islam ya, dalam pengelolaan keuangan negara ini bagian, dan ini sumber dananya banyak, gitu kan, terkait dengan fakir miskin dan yang membutuhkan itu. Bisa sumbernya itu yang jelas rutin itu adalah dari zakat. Karena salah satu asnaf di dalam Al-Quran, zakat, dua asnaf berarti fakir dan miskin, ya kan? Begitu juga dari dana-dana lain juga dapat, ya kan? Orang-orang fakir dan orang-orang miskin ini. Jadi hampir semua, ya kan, sumber pendapatan negara itu bisa dialokasikan untuk kepentingan orang fakir dan miskin, ya kan? Makanya kalau kita lihat pada masa bin Abdul Aziz itu kan, nyaris orang miskin itu ada, tapi mereka tidak menjadi masalah. Kenapa? Karena sumber dana dari negara banyak. Bahkan uang zakat pun dan uang Baitul Mal itu kemudian ketika mau diberikan kepada orang-orang fakir dan miskin nyaris tidak ada, itu kan. Nah, ini menunjukkan bahwa catatan kalau kita bicara ini juga pasti di dalam itu rapi, termasuk penganggarannya, gitu kan. Kemudian gorimin, saya kira sama ya. Kemudian juga orang yang sedang dalam perjalanan, orang yang punya utang. Wah, ini juga sering ada seloroh itu kan. Ketika ada di asnaf zakat itu nggak ada gorimin, ya kan. Wah, ini Pak Ustadz di sini di komplek ini gorimin semua itu kan. Kenapa? Karena semuanya itu KPR itu kan, berarti berhak semua tuh dapat utang dari negara, dapat hak dari zakat, ya kan. Nah, ini repot juga menjawabnya itu kan. Nah, artinya kalau kita lihat ketika kita membandingkan sistem Islam dengan sistem kapitalis sekarang, seolah-olah sesuatu yang sifatnya kontradiktif, ya. Kemudian Ibnu Sabil, orang yang ada dalam perjalanan, kemudian para petani, ya. Artinya di dalam Islam petani itu mendapat perhatian khusus, ya. Makanya ada santunan khusus, ya kan. Ada subsidi khusus, ya kan, terkait dengan para petani ini. Karena kalau kita kaitkan dengan kebijakan negara untuk mewujudkan ya swasembada pangan, misalnya kemandirian,
Maka kalau kemudian tidak memperhatikan, petani itu nyaris itu belum omong kosong gitu kan. Seperti yang terjadi hari ini gitu kan. Dikatakan bahwa kita harus swasembada dan pangan dan sebagainya, tapi kebijakannya impor terus. Pupuk subsidinya dicabut ya, mahal ya kan. Ketika panen impor gitu kan padinya. Nah ini jelas gitu kan, akhirnya hanya teori aja untuk mewujudkan swasembada atau juga untuk membantu para petani. Nah, di dalam Daulah Khilafah ternyata di seksi santunan itu ada itu kan pos khusus yang diberikan untuk para petani sebagai bantuan. Sehingga ketika mereka membutuhkan modal untuk mengelola usahanya, pertaniannya maaf, dia tidak perlu pinjam ke bank gitu kan. Makanya kalau kita lihat nanti dalam perjalanan sejarah khilafah gitu kan, selama kemudian kurang lebih 13 abad lamanya itu nyaris tidak terdengar yang namanya bank gitu kan. Kenapa? Karena perannya itu dilakukan oleh Baitul Mal. Kemudian berikutnya para pemilik industri juga ya bagi mereka yang kemudian membutuhkan ya akan mendapatkan santunan. Dan yang terakhir adalah orang yang menurut khalifah mendatangkan maslahat bagi kaum muslimin serta layak diberi subsidi. Dulu dalam konteks zakat ya ada yang disebut dengan mu'alaf ya kan. Walaupun pada masa Umar bin Khattab mu'alaf itu kemudian akhirnya tidak diberikan jatah karena dianggap sudah kuat ya kan. Nah, ini adalah seksi santunan ya yang ada yang kedua ya. Nah, 3 seksi tersebut 1, 2, 3 memperoleh subsidi dari Badan Fai dan Kharaj ya. Jadi orang miskin, orang hutang, orang sedang dalam perjalanan itu bisa didapatkan dari Fai dan Kharaj ya. Termasuk juga zakat sebenarnya. Nah, berikutnya ini jihad. Nah, kepentingan jihad itu banyak sekali itu kan. Maka anggaran jihad itu juga cukup besar. Sehingga pada masa awal-awal Rasulullah sampai juga meminjam dan meminta para sahabat untuk juga menopang ini kan dari dana-dana jihad itu. Nah, tapi ketika kemudian Daulah Khilafah sudah eksis, sudah kemudian kuat ya kan. Kemudian juga luas wilayah juga semakin luas, sementara masukan dari kharaj kemudian dari dana-dana lain kemudian juga cukup banyak. Ya akhirnya kalau kita untuk kepentingan jihad itu betul-betul memang terpenuhi gitu kan. Nah, apa saja kemudian yang ada anggaran, nah, kalau dalam bahasa akuntansi itu dengan mata anggaran gitu kan, ada mata anggarannya, bisa untuk biro pasukan, untuk senjatanya, untuk industri militernya. Nah, kalau kita lihat biro-biro ini itu bisa dibiayai dari seluruh harta yang ada di Baitul Mal. Nah, ini luar biasa itu kan. Kenapa? Karena dari zakat pun bisa. Dari zakat masuk dalam kategori fisabilillah gitu kan. Sementara dari harta milik umum apalagi gitu kan. Dari harta fai dan kharaj justru itu juga terkait dengan hasil peperangan. Jadi ini juga kalau kita lihat ini menjadi perhatian utama dalam Daulah Khilafah gitu kan. Kenapa? Karena ini bagian dari implementasi politik luar negeri ya untuk mewujudkan dakwah ke seluruh dunia sehingga Islam menjadi rahmatan lil alamin. Kemudian seksi penyimpanan harta zakat saya kira juga sama. Seksi ini mengatur penyaluran harta zakat pada 8 asnaf. Seksi ini dibiayai dari pendapatan bagian zakat atau sedekah dalam kondisi tidak ada atau sedekah dalam kondisi adanya harta zakat. Kalau tidak ada ya bisa aja juga kemudian diambil dari dana yang lain. Kemudian seksi penyimpanan harta milik umum ini adalah tadi untuk mengatur alokasi harta milik umum. Nah, seksi ini dibiayai dari pendapatan milik umum berdasarkan pendapat khalifah. Ya. Misalnya gini ya, dalam mendistribusikan ya, atau misalnya biaya eksplorasi. Ya. Untuk biaya eksplorasi cukup besar itu kan. Sementara pada saat yang sama juga masyarakat membutuhkan. Ya. Nah, mungkin nanti khalifah sesuai dengan pendapat khalifah ya itu bisa aja ya untuk sumber-sumber alam milik umum tadi misalnya migas ya minyak dan gas itu harganya itu bisa aja kemudian dijual dengan harga pasar ya atau bisa juga dijual dengan harga pokok atau bahkan bisa juga dijual dengan harga
gratis kan subsidi. Nah, itu semua tergantung dari kebijakan khalifah. Nah, nanti di sini kemudian dibicarakan, dibahas bagaimana kemudian mekanisme mendistribusikan dan mengelola harta milik umum ya, termasuk di dalamnya pendapatannya. Kemudian darurat bencana ini biasanya terkait dengan kondisi tertentu ketika kaum muslimin dihadapkan dengan bencana ya, gempa bumi, angin topan, jadi Umar bin Khattab pernah di masa Umar bin Khattab itu pernah itu kan ada bencana itu kan, sampai akhirnya Umar bin Khattab kemudian meminta para gubernurnya untuk ya membantu ya Madinah yang sedang dihadapi bencana itu kan. Jadi, nah sebenarnya ya sebelum sampai permintaan itu di anggaran atau di seksi pengeluaran Baitul Mal itu akan ada pos khusus itu kan. Kemudian yang berikutnya adalah biaya yang dikeluarkan oleh seksi ini itu diperoleh dari pendapatan fa'i dan kharaj ya. Bisa juga kemudian alokasi dari harta milik umum gitu kan. Nah, apabila tidak terdapat dalam kedua pos tersebut, maka kebutuhannya bisa diambil dari harta kaum muslimin, baik sumbangan sukarela ataupun pajak dzaribah. Sudah kita bahas bagaimana mekanisme penentuan dzaribah dan nanti akan didetailkan lagi mungkin pada pembahasan di sesi-sesi berikutnya. Kemudian berikutnya itu adalah seksi, nah ini yang terakhir ya. Ini yang sebenarnya terkait dengan kalau saya katakan tadi ada KPK. Dulu kita pernah kontak gitu kan ke penjara para pejabat. Ya. Para pejabat dan mereka katakan saya dukung gitu kan khilafah gitu kan. Kenapa? Karena di khilafah tidak ada KPK gitu kan. Nah, pada waktu itu gitu kan bahasanya seperti itu kan. Padahal sebenarnya bukan tidak ada KPK, namanya aja lain gitu kan. Jadi yang namanya ini mekanisme pengendalian ya dan pengawasan terhadap keuangan negara ya jelas ada gitu kan. Bahkan kalau kita lihat bagaimana nanti kita akan tunjukkan ya praktek-praktek yang dilakukan oleh Umar bin Khattab untuk kemudian melakukan pengawasan terkait dengan penggunaan dana Baitul Mal itu sangat hati-hati sekali. Begitu juga bagaimana Umar bin Abdul Aziz juga ya. Baik dia sendiri mengawasi langsung ataupun juga dia mempraktekkan dengan kehati-hatiannya dalam melakukan pengawasan terhadap penggunaan anggaran negara itu kan. Nah, jadi di dalamnya itu ada seksi ya yang terkait dengan anggaran belanjanya, walaupun tidak harus rutin gitu kan, karena dalam daulah khilafah seperti yang dibahas awal kemarin, khalifah tidak harus kemudian membuat anggaran rutin gitu kan. Ya, tapi kan sebagai sebuah manajerial itu kan lebih bagus gitu kan, membuat ya kan. Nah, walaupun tadi maksudnya itu tidak harus, itu tidak wajib dan tidak harus mendapat persetujuan juga dari Majelis Ummah gitu kan. Kalau sekarang itu kan kepala negara membuat anggaran dan harus mendapat persetujuan dari DPR legislatif. Kalau kemudian tidak disetujui maka menggunakan anggaran tahun lalu. Nah, dalam daulah khilafah tidak ada. Jadi seksi al muwazanah amah itu kan, anggaran belanja ini ya dia mempersiapkan itu gitu kan. Nah, jadi ini adalah badan yang dipersiapkan anggaran pendapatan dan belanja negara yang akan datang sesuai dengan pendapat khalifah, kemudian berkaitan dengan besar kecilnya pendapatan dan pembelanjaan harta yang dimiliki, ini juga buat ada perencanaan, dilakukan dengan mempertimbangkan pendapatan belanja secara real, secara umum, serta mengikuti fakta pendapatan dan belanja yang nanti dibuat lebih rinci ya, yang sedang berjalan. Nah, ini Al-Muhasabah Amah, badan yang mengendalikan semua harta negara. Badan ini tugasnya untuk memeriksa ya, memeriksa, mengaudit, mungkin mengendalikan penggunaan maupun pendapatannya sama ya. Dari sisi pendapatannya, betulkah semua itu sudah masuk ke kas negara? Nah, misalnya kita lihat kalau pada masa Rasulullah, kadang-kadang Rasulullah sendiri yang juga sebagai pelaku ya untuk mengendalikan semua harta negara ini. Misalnya dari sisi pendapatan, kita pernah mendengar itu kan, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya itu
menegur petugasnya ketika petugas itu mengatakan ini ada hadiah ya. Jadi yang pertama si petugas itu mengatakan bahwa ini adalah harta yang engkau tugaskan aku untuk memungutnya. Ini adalah harta untukku. Nah, ini adalah hadiah untukku, maaf. Gitu kan. Nah, ternyata Rasulullah kemudian marah. Gitu kan. Rasulullah kemudian pidato ya naik ke mimbar. Nah, ini salah satu upaya untuk mengendalikan agar semua ya itu pendapatan itu masuk gitu kan. Kenapa? Karena ya ketika ada hadiah-hadiah tadi itu masuk dalam kategori mirip dengan riswah, mirip dengan suap gitu kan. Dan faktanya memang pernah kalau kita lihat dalam beberapa hadis di masa itu ada orang-orang Yahudi yang ingin menyuap agar diringankan, agar dikurangkan itu kan, sesuatu yang sebenarnya wajib mereka bayarkan gitu kan. Nah, tapi kan kita lihat bagaimana sikap para sahabat yang luar biasa. Nah, artinya nanti mungkin di ke depan ya Dewan Muhasabah Amal ini ya bisa ada mungkin perpanjangannya itu kan bisa di level provinsi bisa aja ya. Walaupun itu adalah ditugaskan khusus oleh khalifah ya. Jadi badan ini tugasnya memeriksa harta negara, pendapatannya, pembelanjaannya tadi ya. Ya. Yang tadi yang saya pendapatannya itu dari hadiah untukku, maka oleh Rasul kemudian dikatakan, apakah kalau kamu duduk-duduk di rumahmu itu kan hadiah itu akan datang gitu kan. Nah, ini saya kira juga salah satu bentuk muhasabah. Bagaimana juga Umar bin Khattab pernah itu kan, dia patroli kemudian ke tempat pengembalaan Baitul Mal, kemudian ketika dia lihat itu kan banyak sapi ini, dan ternyata ketika ditanya-tanya ada kebetulan di situ harta, bukan harta ya, gembalaannya Abdullah bin Umar gitu kan. Akhirnya kemudian oleh khalifah ditegur gitu kan. Berarti ini menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi katanya. Akhirnya kemudian sebagian disita. Pernah juga kalau kita lihat ini pada masa Umar bin Khattab juga gitu kan. Ketika ada titipan setoran dari gubernurnya oleh Abdullah bin Umar, harta tersebut kemudian dibisniskan ya. Kemudian ketika sampai di Madinah, kata Abdullah bin Umar, ini ada titipan uang, katakanlah 100 dinar misalnya. Nah, tapi aku bisniskan nih, ada keuntungan gitu kan. Nah, kemudian ini yang 100 dinarnya aku kembalikan titipan ini. Nah, Umar bin Khattab kemudian awalnya marah sama juga, mengingatkan, menegur juga, akhirnya mau menyita semua. Kamu jangan kemudian menggunakan uang negara untuk kepentinganmu. Nah, mentang-mentang kau sebagai anak khalifah, gitu kan. Nah, sekarang kan mentang-mentang anak Pak RT itu kan, jadi bisnisnya luar biasa. Dari jualan pisang aja kan miliaran, gitu kan katanya itu kan. Ini kan jadi tanda tanya itu kan. Nah, pasti menggunakan fasilitas-fasilitas yang saya kira walaupun ini dugaan ya, ada di situ nepotisme, di situ ada kemudian juga korupsi. Nah, Umar bin Khattab sampai kemudian menyampaikan itu nggak boleh kan. Walaupun akhirnya sahabat yang lain mengatakan ya Amirul Mukminin dia kan harus risiko juga. Kalau hilang bagaimana gitu kan uang itu. Jadi udah aja anggap aja syirkah gitu kan. Nah, akhirnya keuntungannya itu kemudian dibagi dua. Ini contoh itu kan. Peran-peran yang dilakukan oleh khalifah dan juga stafnya itu kan. Juga nanti akan mungkin ada bagaimana kemudian mengendalikan dan mengawasi penggunaan harta Baitul Mal baik dari sisi pendapatan maupun dari sisi pengeluarannya. Kemudian muraqabah, badan yang bertugas mengawasi dan meneliti secara mendalam bukti-buktinya ya. Hasil pemeriksaan harta negara dan peruntukannya dari muhasabah al-ammah. Ini ya, follow up-nya itu kan. Jadi setelah ada temuan tuh kan, ini temuan nih misalnya penyalahgunaan wewenang. Ini ada temuan, ini pengeluaran yang tidak rasional. Nah, kemudian dewan atau seksi muraqabah ini akan menindaklanjuti ya.
Kalau kita lihat nanti pada masa Umar bin Khattab, misalnya contohnya itu, Umar bin Khattab itu menggunakan pembuktian terbalik. Jadi kalau ada diduga ini seorang pejabat korupsi, ya, itu biasanya diminta untuk membuktikan bahwa harta yang didapatkannya itu adalah ya harta yang halal. Jadi peningkatan hartanya itu harus dibuktikan bahwa itu bukan hasil korupsi, bukan hasil juga memanfaatkan jabatan, kan? Nah, nanti yang meneliti secara mendalam data-data itu, kwitansinya, mungkin juga kan kalau dulu ya bukti-bukti pengeluarannya, itu kan, itu adalah Dewan Muraqabah. Ya. Nah, jadi ini intinya badan ini melakukan fungsi pengawasan terhadap harta negara, ya, meyakinkan ada tidaknya harta, sah tidaknya harta yang ada, keperluan-keperluannya apa saja, pendapatannya, pembelanjaan, serta memeriksa para penanggung jawabnya terkait dengan perolehan, peruntukan, dan pembelanjaan harta tersebut. Nah, badan ini juga bertugas memeriksa urusan administrasi, semua badan-badan, biro-biro negara beserta staf-stafnya. Jadi kan lengkap, gitu kan. Ini umum, gitu kan. Nah, detailnya nanti ya bisa lebih modern, lebih kemudian lengkap dibandingkan dengan hari ini mungkin, ya kan. Karena kalau kita lihat memang terkait dengan harta ini luar biasa ya, perhatian negara dan perhatian Allah juga gitu kan. Begitu kemudian keras ancamannya itu kan. Kita lihat misalnya di surat Al-Mutaffifin gitu kan, terkait dengan harta ini, makanya pengawasannya juga sangat ketat saya kira. Wailul lil mutaffifin, neraka wel bagi mereka yang curang. Siapa yang mereka yang curang itu? Alladzina idza qalu ala nasi yastawfun wa idza qaluhum awajanuhum yukhsirun. Ya. Jadi ini ancaman terhadap pedagang. Pedagang yang curang. Ya. Jadi kalau pedagang yang curang, seorang yang curang, ya, kalau dia menimbang untuk dirinya, dia minta dilebihkan. Sebaliknya kalau dia menimbang untuk konsumennya, dia dikurangkan. Nah kalau kita lihat penambahan dan pengurangan ini paling berapa sih? Misalnya ya kan, 1 kilo misalnya. Enggak mungkin lah ketika ditimbang itu misalnya jadi 3/4 kilogram. Paling juga setengah on korupsinya. Tapi ini sudah diancam neraka wel. Jadi begitu kemudian beratnya, begitu kemudian ketatnya ya terkait dengan penyalahgunaan harta ini dalam Islam, maka hal yang wajar kalau kita lihat khalifah juga akan mungkin nanti merekrut tenaga kerja yang cukup banyak ya untuk mengawasi semua aparat ya, semua departemen ya, sehingga kemudian tidak ada ya penggunaan harta yang sifatnya itu tidak ada tempatnya, tidak sesuai dengan peruntukannya, atau dengan kata lain juga banyak yang dilakukan korupsi. Terakhir, Kang Mirza, Bapak Ibu sekalian, apa sih dalil-dalil ya tentang keberadaan Dewan Baitul Mal ini? Nah, kalau kita bicara di kitab Al-Amwal fi Daulah di bagian akhir ya bab ini, yang pertama kalau kita lihat, kita harus memahami urusan pembagian Dewan Baitul Mal ini urusan administratif. Ya. Jadi nanti strukturnya bisa aja beda gitu kan. Ya. Tapi fungsi dan esensinya harus sama gitu kan. Tadi kan ada pendapatan, ada belanja, kemudian ada pengawasan. Nah, tapi strukturnya rintinya bisa aja berbeda-beda gitu kan. Ya. Secara teknisnya itu kan tergantung khalifah karena ini urusan administrasi gitu kan. Jadi urusan administrasi Rasul kemudian menyerahkan masalah ini ya kepada kepala negara, gitu kan. Walaupun kalau kita lihat Rasul sendiri mengatur masalah administrasi ini secara langsung kadang-kadang, gitu kan. Dan kadang-kadang juga sudah kita jelaskan Rasul juga kemudian pernah mengangkat para penulisnya. Nah jadi kalau kita lihat ini karena terkait dengan masalah administratif ini Rasulullah sebenarnya membiarkan ya kepada kaum muslimin atau kepala negara nanti, gitu kan, itu untuk mengadopsi sistem yang walaupun mungkin itu berasal dari Barat, ya kan. Misalnya pernah pada masa Umar bin Khattab tadi kan di awal kemarin sudah kita bahas bagaimana Umar bin Khattab mengadopsi, gitu kan,
cara-cara Raja Persia dalam membagikan harta dan mengalokasikan Baitul Mal. Jadi karena ini masalah administratif ya, cara mekanismenya, maka kemudian diserahkan kepada pendapat khalifah. Nah, masalah administratif ini kalau kita lihat salah satu yang dipesankan oleh Rasulullah itu adalah harus berbuat ihsan. Jadi kalau bahasa singkatnya itu permudah urusan orang, jangan dipersulit. Nah, itu masalah administratif. Kalau sekarang kan kebalikannya kan, selama bisa dipersulit, kenapa harus dipermudah, gitu kan? Akhirnya apa? Muncullah suap menyuap, sogok menyogok. Nah, dalam hadis ini Rasul menyatakan, an Abi Ya'la Shaddad bin Awas radhiyallahu anhu an Rasulullah sallam qala innallaha katabal ihsan ala kulli syai'in. Sesungguhnya Allah telah mewajibkan, ini kita lihat, kata di sini mewajibkan, Allah mewajibkan ihsan terhadap segala sesuatu. Ya. Fa'idza fa'udza qataltum fahsanu qatlahta. Jadi kalau kita lihat dari hadis ini kaitannya sebenarnya dengan salah satunya itu di sini menyembelih ya. Jika menyembelih maka bagaimana kemudian agar menyembelih ini berbuat ihsan, ya kan? Maka pisaunya itu harus diasah, pisaunya harus tajam, gitu kan? Nah artinya jangan ini dijadikan dalil oleh para ulama, ya kan, bahwa urusan masalah administrasi itu harus kemudian dipermudah, jangan kemudian dipersulit, ya kan? Ihsan itu salah satunya dalam konteks administrasi adalah tadi. Kemudian yang kedua, kalau kita perhatikan seluruh ayat dan hadis yang membolehkan harta al-anfal, harta ghanimah, harta fa'i, jizah, kharaj serta menjadikannya sebagai kaum muslimin seperti jizah itu kan. Demikian juga semua ayat dan hadis yang menunjukkan wajibnya zakat termasuk peruntukannya dan harta pemilikannya seluruhnya tadi menunjukkan ada dilalatul iltizam. Artinya dilalah yang bersifat pasti bahwa bolehnya menetapkan administrasi tertentu yang digunakan untuk pengambilan, penyimpanan, penulisan, pembelanjaan termasuk juga pembagian hartanya secara mekanismenya. Yang ketiga, masalah pembentukan dewan adalah bentuk administrasi yang merupakan cabang dari masalah pokok sehingga bisa dimasukkan ke dalamnya ya. Artinya bagian dari masalah pokok ya. Jadi karena merupakan cabang, maka urusan ini adalah diserahkan kepada khalifah. Ya. Mau menggunakan dan mengadopsi seperti apa, itu tergantung pendapatnya. Ya. Intinya adalah bagaimana khalifah ini ketika dia menjalankan tugasnya, melakukan riayah ya dalam konteks keuangan ini terhadap rakyatnya, bagaimana kemudian juga cara mengatur, memperoleh pendapatannya, bagaimana mengendalikannya, termasuk juga bagaimana teknis pembelanjaannya. Ini yang administrasinya ya. Sementara untuk perkara-perkara tadinya ada hal-hal yang wajib ya, seperti tadi ya di pos-pos jihad, kemudian 8 asnaf yang terkait dengan zakat itu nggak bisa kemudian dikarang gitu kan. Yang terakhir, penggunaan dan pengadopsian bagian-bagian Baitul Mal ini kalau kita lihat itu terjadi pada masa Khulafaur Rasyidin. Dan semua ini berlangsung dengan disaksikan dan diketahui oleh para sahabat tanpa ada penolakan sedikit pun, sehingga ini merupakan ijma ya bahwa terkait dengan pembentukan dewan ini diserahkan kepada khalifah dan boleh mengadopsi karena ini masalah administrasi yang bukan dari negara selain bukan dari sistem Islam, dari negara kufur lah biasanya. Seperti yang saya contohkan tadi, Umar bin Khattab pernah mengadopsi teknis ya pembentukan dewan-dewan di Baitul Mal itu secara sederhana mengadopsi apa yang dilakukan oleh Raja Persia. Nah, itu barangkali ya Ustaz Mirza, Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan terkait dengan bagian yang kedua ya, ini dari
seksi ya di Baitul Mal, dewan di Baitul Mal yang terkait dengan bagian nafkah atau pembelanjaannya. Alhamdulillah, syukron sudah terlaksana. Materi sudah tersampaikan untuk malam hari ini. Kita kembali mengulas terkait dengan apa itu Baitul Mal dan kemudian komponen-komponen yang ada di dalamnya. Termasuk tadi ada 8 komponen seksi yang beliau jelaskan kepada kita semua yang ini merupakan review dari materi yang sebelumnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, di sini ada Pak Husein ya yang tadi sudah memulai acara kita dengan salam, mungkin sudah bersemangat ingin bertanya. Ada juga Bu Hasnah Johan, ada juga Pak Amirul Ihsan, dan lain sebagainya. Total kita ada 32 jamaah pada malam hari ini, Ustaz. Mudah-mudahan semua jamaah mengirimkan pertanyaannya ya. Nanti kalau nggak cukup waktunya kita bisa jawab di pertemuan selanjutnya atau di kolom chat. Bapak Ibu boleh langsung seperti biasa ya. Teknisnya boleh langsung di raise hand, kemudian di unmute, atau langsung di unmute juga boleh. Boleh juga ditulis di kolom komentar. Mangga Bapak Ibu, silahkan. Baik, dari Kota Kendari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Dari Kendari Pak Husein. Gimana kabarnya Kendari Pak Husein? Musim apa di sana? Alhamdulillah. Ya. Musim apa? Musim apa Kendari? Oh, musimnya nggak menetap ini, hujan panas. Oh, hujan panas ya. Oh. Oke. Utamanya kepanasan dengan Pilpres 2024 saya lihat. Siap. Ya, baik. Silakan dilanjut pertanyaannya Pak Husein. Baik. Yang pertama saya Afan memang sekali-sekali ikut karena memang punya agenda juga ya setiap malam. Hanya kebetulan dulu malam ini memang lagi di rumah karena agenda itu ada satu dan lain hal memang tidak jadi. Jadi saya langsung teringat dan saya duduk. Kebetulan saya duduk di kios ini. Jadi biasanya kalau malam saya kalau tidak ada kegiatan itu bantu di rumah ya. Jadi kitab ini sebetulnya sudah kami lewati Ustaz. Ya. Cuman ya alhamdulillah diingatkan Bapak, iya diingatkan kembali dan banyak hal-hal yang kemudian yang menjadi diskusi kami juga di publik ya tentang kalau ketemu dengan tokoh-tokoh yang punya kapasitas dalam hal-hal yang terkait dengan administrasi dan sebagainya, termasuk tadi itu administrasi itu kan bisa bisa ditiru atau bisa menjadi uslub walaupun dari di luar Islam. Itu kan masalah administrasi. Yang menarik tadi itu adalah pengawasan itu ya, pengawasan dalam negara khilafah itu ternyata memang ada juga ya, ada juga yang sebagaimana hari ini yang kita ketahui di negeri kita ini kan ada yang namanya BPK, ya, ada namanya KPK. Itu begitu bisa dikatakan negara itu punya keinginan untuk mengawasi jangan sampai uang negara itu bisa dikorupsi dan sebagainya. Tapi justru dengan adanya badan-badan ini atau pengawas-pengawas ini justru di badan itu ada penyakit di dalamnya. Bahasa kata kiasnya seperti itu. Nah, di dalam negara khilafah itu kan ada pengawasan ya Ustaz. Berarti tidak punya potensi ya. Kira-kira ada potensi enggak? Ya namanya manusia ya. Sunnatullah kalau memang ada keinginan-keinginan yang kemudian yang bisa kemudian memperkaya diri dan sebagainya. Walaupun tadi sudah dicontohkan ya ada beberapa dalil tadi yang kita sudah sampaikan. Yang mungkin menjadi pertanyaan itu ya pada umumnya, apakah di negara khilafah nanti itu apakah tidak ada potensi untuk korupsi atau sejenisnya lah gitu ya Pak ya. Ya, korupsi ya seperti itu. Ya, itu baik. mungkin barangkali karena saya juga tidak bisa panjang lebar karena mungkin ada peserta lain ingin berkomunikasi. Siap. Saya kembalikan syukur dan khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustaz, langsung saja pertanyaan dari Pak Husein Harun. Iya. Yang poinnya itu ya terkait dengan potensi korupsi ya yang terakhir itu ya. Jadi kalau kita bicara terkait dengan
potensi korupsi ya. Saya kira di sistem manapun ada, Pak. Ya. Jadi yang namanya potensi korupsi di sistem manapun ada, gitu kan. Mau di sistem Islam, sistem demokrasi, sistem komunis, itu kemudian ada. Cuman masalahnya adalah bagaimana pengendalian, itu yang membedakannya. Pengendalian dan juga hukum ya terhadap pelanggaran atas ketentuan-ketentuan pengelolaan keuangan negara ini. Jadi kalau kita lihat dalam sistem demokrasi, dalam sistem kemudian juga sosialis ya, kita lihat saksikan kan tumbuh subur ya, tumbuh subur korupsi ini. Kenapa? Karena memang secara sistemnya menisayakan untuk itu, gitu kan. Walaupun ada juga sering saya kemudian diskusi dengan teman-teman terkait dengan masalah korupsi ini, gitu kan. Karena juga ada negara-negara kafir pun atau sekarang di Barat ada yang tingkat korupsinya itu rendah, gitu kan. Nah, sementara di negeri-negeri Muslim kalau kita lihat tingkat korupsinya itu katanya justru sebaliknya tinggi, gitu kan. Nah, ini kan sebenarnya ya karena hari ini di negeri-negeri Muslim jelas tidak diterapkan hukum Islam, gitu kan. Sementara di negara-negara Barat mungkin yang tadi yang korupsinya minim itu ya bisa jadi mereka rakyatnya sejahtera ya karena jumlah penduduknya tidak terlalu banyak tapi sumber daya alamnya melimpah, atau bisa jadi juga karena ya negaranya itu melakukan penjajahan terhadap negara lain ya. Hasil penjajahan itu kemudian dibagikan kepada rakyatnya sehingga ketat ya kan, sehingga mereka makmur. Karena makmur ya hasil menjajah tadi akhirnya juga ya peluang untuk kemudian korupsi itu tidak terlalu besar ya kan. Tapi kalau kita saksikan di hampir mayoritas negara-negara demokrasi ya sulit untuk menghilangkan itu, gitu kan. Nah, jadi itu yang pertama itu kan. Secara potensi itu kemudian setiap sistem ada. Nah, termasuk juga dalam sistem Islam. Cuman yang membedakan dalam sistem Islam itu pengawasan dan kemudian hukum yang kemudian diterapkannya itu adalah hukum yang adil ya. Mungkin pengawasan bisa lemah, tapi kemudian hukum yang kemudian ada, hukum yang kemudian adil sehingga bisa mengendalikan. Nah, sehingga dengan hukum ini akhirnya mampu kemudian mengendalikan potensi yang ada dalam diri manusia untuk korupsi. Nah, salah satunya apa? Ya, istilahnya itu sistem yang bisa kemudian mengendalikan ya korupsi atau kecurangan itu adalah akidah, itu adalah keimanan. Ya. Kita lihat misalnya di dalam surat Al-Mutaffifin tadi itu. Jadi ketika kemudian orang itu awalnya itu di surat Al-Mutaffifin, kalau kita lihat suratnya Pak ya, kita lihat di situ. Ternyata kalau kita lihat ketika ini dalam konteks yang pertama itu kan. Jadi dalam konteks pengendalian dari sisi akidah itu kan. Di surat Al-Mutaffifin itu kan berbicara tentang kecurangan. Kecurangan yang dilakukan oleh seorang pedagang gitu kan. Tapi menariknya kecurangan itu kemudian itu bentar ya, saya buka dulu karena lengkapnya lupa ya. Di surat 83 itu kan. Al-Mutaffifin gitu kan. Itu ya. Nah, menarik gitu kan. Jadi di ayat keempatnya itu kan, wailul lil mutaffifin alladzina idza qalu ala nasi yastawfun wa idza qaluhum awajanuhum yuksirun ala yazun ulaika annahum mabusun, kan. Jadi pengawasan itu ini pengawasan pertama dari individu itu kan, dari sisi akidah itu kan. Jadi ketika ada orang kemudian mau korupsi itu diingatkan bahwa
Anda seolah-olah kalau Anda mau curang, mau korupsi ini, Anda nggak yakin seolah-olah ada hari kebangkitan, ya kan? Itu yang pertama itu kan. Dan ini kemudian tidak ada dalam sistem yang lain, ya kan? Sistem komunis, apalagi itu kan? Sistem juga demokrasi itu kan? Itu nggak ada karena asas mereka maslahat. Nah di dalam Islam secara individu, secara pribadi ini diawali dengan pengawasan, pencegahan terkait dengan penyimpangan termasuk korupsi itu adalah keyakinan yang muncul dari akidah ini, gitu kan. Itu yang pertama. Yang kedua, ya tentu hukum ya, selain pendidikan, hukum yang kemudian diterapkan. Bagaimana kemudian tegasnya ya Rasulullah mengatakan lau anna Fatimah sarakot faqata'at yadaha. Seandainya Fatimah ini kan menggunakan kalimat andai-andai kan, tapi menunjukkan ketegasan. Seandainya kemudian Fatimah pun mencuri, maka aku akan potong tangannya. Artinya ketegasan hukum yang kemudian ada membuat orang kemudian berpikir berkali-kali untuk melakukan pelanggaran. Ya. Termasuk secara teknis ya misalnya ya, yang ini sekarang KPK itu kan baru-baru sekarang gitu kan, ramai terkait dengan pembuktian terbalik. Pada masa Islam, terutama pada masa Umar bin Khattab, mekanisme pembuktian terbalik itu digunakan untuk ya, untuk apa? Untuk mengawasi dan membongkar kalau itu ada koruptor para pejabatnya. Karena kalau sekarang itu kan teorinya ada sekarang pembuktian terbalik, tapi nggak pernah dipraktekkan hari ini. Misalnya setiap pejabat ya kan itu sebelum dia naik jadi pejabat, hartanya itu dihitung. Nah, selama dia penjabat, kemudian berapa peningkatannya? Itu nggak pernah ya, kecuali kalau ada kepentingan politik gitu kan. Itu hanya sekedar basa-basi aja. Ada misalnya menteri yang baru 1 tahun menjabat, itu hartanya sudah meningkat puluhan miliar. Dari mana itu? Kalau bukan dari korupsi gitu kan. Kecuali kalau memang ada warisan dan sebagainya. Dan itu sudah diduga gola batu dan itu dari korupsi dan itu dibiarkan. Nah, kalau kita lihat pada masa Islam, Umar bin Khattab dengan tegas misalnya dia mengatakan kalau Anda tidak bisa membuktikan harta ini berasal dari harta yang halal, ya, maka ya udah harta itu pasti didapatkan dengan harta gulul. Maka kemudian diambil untuk dimasukkan ke Baitul Mal. Jadi itu barangkali ya Pak Ustadz Hussein, saya melihat dua sisi tadi ya. Pertama ya memang tidak dipungkiri ini fitrah bahwa potensi korupsi ada, tapi yang membedakan itu adalah pengendalian dan kemudian hukum yang diterapkan sehingga mampu kemudian memberikan jaminan ya kan kesejahteraan dan keadilan dan mengendalikan kejahatan korupsi. Walaupun tetap aja itu ada itu kan yang korupsi itu kan. Itu barangkali ya. Ya, baik. Alhamdulillah untuk pertanyaan Pak Hussein sudah dijawab langsung oleh Ustadz. Intinya negara bersyariah itu pasti ada peluang-peluang dan potensi. Namanya manusia yang menjalankannya, Pak. Nah, begitu intinya. Kemudian ada pertanyaan dari Bu Nurlela dan kemudian dari Bu Ikhti. Kita ke pertanyaannya Bu Nurlela dulu, Ustadz. Ustadz, untuk para pemilik industri jenis apa yang mendapatkan santunan? Enggak, Ustadz? Ya, pertama kalau kita lihat, ini kewenangan sebenarnya ada di khalifah, gitu kan. Cuman secara umum kalau kita lihat, khalifah itu kan menjalankan tugas ya negara ya, dan fokus negara itu sebenarnya kan dua. Pertama untuk meriayah, ke dalamnya itu adalah meriayah ya, untuk kepentingan dalam negeri, riayah, keluar negeri itu adalah dakwah dan jihad. Nah maka industri apa yang kemudian akan diberikan santunan? Industri yang langsung berhubungan dengan dua tugas utama ini. Pertama terkait dengan jihad, ya. Misalnya bisa aja itu kan, walaupun industri jihad ini banyak milik umum gitu kan, bahan bakunya, tapi bisa aja kemudian kreativitas dari masyarakat ya. Kalau itu misalnya masuk dalam kategori milkiyah fardiyah, itu kemudian ternyata pengembangan industri ini kemudian justru lebih kreatif individu, ya bisa aja kemudian itu disubsidi.
Itu yang pertama. Jadi kalau saya lihat adalah industri yang tentu menopang dakwah gitu kan. Industri yang menopang dakwah, tugas jihad ya untuk mewujudkan Islam rahmatan lil alamin. Tapi biasanya kalau kita lihat industri-industri strategis ya kan. Saya kira hampir sama sekarang itu kan kalau kita lihat industri-industri strategis itu di negara manapun, sistem manapun itu mendapat perhatian. Kalau dalam bahasa ekonomi itu disebut dengan cost center. Kenapa? Karena kepentingan jihad. Coba kita lihat anggaran Amerika Serikat untuk kepentingan ini ya, industri strategis ini luar biasa. Ya. Mereka tidak berpikir untung rugi gitu kan. Kenapa? Karena justru ini untuk menjaga agar Amerika Serikat tetap sebagai negara adidaya. Salah satunya harus yang dilakukan itu adalah terus menjaga bahwa teknologi perangnya itu adalah teknologi terdepan, kan? Nah, sehingga industri yang seperti ini, walaupun negara kemudian juga akan membuat, tapi kalau misalnya ada individu swasta yang mengembangkan itu dan mendukung negara, itu kan, dalam menyiapkan dan mewujudkan industri strategis, yaitu bisa kemudian diberikan subsidi. Yang kedua, santunan itu tadi industri yang untuk melakukan riayah ke dalam itu kan. Bisa jadi industri pertanian, misalnya itu kan. Kalau saya kadang-kadang berpikir gini gitu kan, hari ini itu kan kadang-kadang di beberapa daerah itu ada masa panen. Misalnya saya di daerah saya itu ada rambutan, ada ini. Ketika masa panen itu kan membludak, over supply gitu kan, ya, sehingga harga murah gitu kan, yang kadang-kadang kemudian juga ya banyak ya para masyarakat ini sederhana itu kan, nah, itu kemudian akhirnya nggak mau kemudian mengambil. Kenapa? Karena biaya yang terkait dengan pengambilan barang itu lebih mahal dibandingkan dengan biayanya ketika ini ya, ketika surplus ya, ininya itu kan, pasarnya, panennya bareng. Nah, mungkin nanti ada industri-industri untuk, ini contoh sederhana ya, industri pengolahan makanannya misalnya. Ada misalnya kreativitas masyarakat ya, swasta membuat industri yang itu akhirnya kemudian bisa menyerap pasar tadi, sehingga tadi masyarakat itu kemudian bergairah dan pendapatan mereka juga kemudian meningkat, akhirnya mereka senang untuk bercocok tanam atau bertani. Ini contoh ya yang kedua. Jadi kalau saya lihat dua itu kategorinya, industri strategis yang terkait dengan pelaksanaan jihad dan industri yang terkait dengan riayah ya. Salah satunya misalnya terkait dengan industri makanan tadi itu kan. Tentu yang kreatif ya, bukan yang umum-umum gitu kan. Yang itu kemudian akan memberikan value added, nilai tambah yang sangat besar manfaatnya bagi negara dan umat ya kan. Itu ya Mbak atau Ustazah Nurlela yang bisa saya jawab. Ya baik, alhamdulillah Bu Nurlela sudah terjawab. Untuk pertanyaannya ada dua ya. Industri tadi ada yang berkaitan dengan jihad dan kemudian ada industri kreatif berkaitan dengan kebutuhan. Nah ini Ustaz ada dari Bu Ifti, bertanya beliau tentang 2 poin. Yang pertama, tadi Ustaz menyampaikan jika khalifah tidak wajib membuat sejenis rencana kerja anggaran atau APBN menjadi dokumen pelaksanaan anggaran atau DPA seperti halnya saat ini, bagaimana kiranya khalifah menjamin pengeluaran sesuai tepat sasaran? Apakah di saat pendapatan masuk langsung dibelanjakan, dihabiskan, atau bagaimana, Ustaz? Ya, yang pertama ketika saya katakan tidak wajib, bukan berarti tidak membuat, gitu kan? Ketika katakan tidak wajib itu bukan berarti tidak membuat. Ini hanya untuk membedakan dengan sistem kapitalis ya. Dalam sistem kapitalis kan sistem demokrasi wajib membuat anggaran tahunan, gitu kan? Ya. Yang itu harus disahkan oleh legislatif. Jadi eksekutif wajib membuat anggaran tahunan, yang itu kemudian disahkan oleh legislatif, gitu kan?
Nah, di dalam daulah khilafah ketika tidak dikatakan tidak wajib bukan berarti kemudian tidak menyusun, karena faktanya salah satu perintah ya kan, perencanaan itu sangat penting gitu kan. Dan dalam konteks keuangan perencanaan itu ya anggaran gitu kan. Cuman maksudnya ini tidak harus kemudian mungkin detil rinci itu kan, dan tidak harus kemudian terpaku dengan anggaran-anggaran itu gitu kan. Kalau misalnya ada sesuatu yang kemudian lebih penting gitu kan. Saya kira ini itu ya. Jadi kalau ditanya bagaimana kemudian khalifah menjamin pengeluaran itu sesuai dengan tepat sasaran, ya tadi kalau memang mau tidak mau harus ada rencana, dan sebenarnya kan di seksi-seksi yang saya sebutkan tadi itu kan sudah jelas itu kan. Jadi sumber dananya kalau misalnya dana itu berasal dari zakat, ya kan, maka alokasinya sudah jelas itu kan. Nah, cuman mungkin nanti perlu penganggaran itu, perencanaannya itu kan, berapa kemudian anggaran untuk jihad, ya. Mungkin misalnya bisa aja tahun ini khalifah menganggap seperti pada masa Umar bin Khattab ya, ketika semakin kemudian kekuasaannya meluas, ya kan, futuhat terus kemudian dilakukan, tapi kata beliau kemudian dalam beberapa waktu ingin fokus dulu ke dalam, ya. Maka anggaran untuk jihad dikurangi gitu kan. Kenapa? Karena untuk meriayah dulu yang sudah di futuhat tadi gitu kan. Ya. Nah, ini juga sama, khalifah nanti bisa membuat apakah ke depan kita kira-kira akan ada berapa futuhat ya kan? 1 kali, 2 kali kah, 3 kali kah, gitu kan? Nah berarti kan akan berimplikasi terhadap anggaran, ya kan? Nah itu ke luar negerinya itu kan. Termasuk juga apakah dimungkinkan untuk membuka daerah baru itu kan? Pembukaan dengan sebelum jihadnya itu kan? Pengiriman utusan dan sebagainya, ya tentu itu akan direncanakan. Ketika direncanakan tentu ada perkiraan dana yang kemudian dibutuhkan, ya kan. Cuman tentu beda dengan sistem kapitalis yang harus turun dalam bentuk angka-angka yang detail, gitu kan. Nah, kemudian yang kedua dari sisi itu ya tadi ya, untuk kepentingan anggaran dalam negeri, kemaslahatan umatnya itu kan, itu juga sama, pasti akan ada penganggaran. Kira-kira untuk pendidikan berapa, untuk kesehatan berapa. Saya kira adalah di akhir itu kan ada seksi anggarannya, ada seksi pengawasannya, ada seksi kemudian tindak lanjut. Nah, apakah data ini akan disampaikan ke publik atau tidak? Ya, Islam itu kan sangat kemudian juga menghargai keterbukaan, gitu kan. Ya. Karena semua harus kan dalam konsep Islam itu kan pengawasan itu ada 3 kan. Pertama pengawasan individu ya. Jadi dari sisi tadi kan kendali individu ya. Kendali individu. Yang kedua amar ma'ruf nahi munkar ya. Dan yang ketiga itu adalah terkait dengan ketegasan negara dalam pelaksanaan hukum. Nah sama juga kalau kita lihat, karena nanti di dalamnya itu adalah menuntut peran serta masyarakat untuk mengendalikan anggaran, ya, mengetahui itu kan potensi-potensi, ya, ya bisa aja kalau misalnya khalifah kemudian membuat anggaran, dia harus kemudian transparan disampaikan kepada semua kalangan, ya. Tentu ada bagi terutama ya. Walaupun tidak harus karena ini nanti khalifah tugas apa istilahnya itu sholahiyah khalifah gitu kan. Tapi yang jelas yang menjadi prioritas itu adalah orang-orang yang expert, orang-orang yang ahli, termasuk kalau kita lihat di dalam tadi di struktur Darul Khilafah itu ada yang disebut dengan seksi mustamirin gitu kan. Itu yang prioritas gitu kan. Sementara ke rakyat ya bisa kemudian dalam bentuk umum, bisa juga detail sebenarnya itu kan. Tergantung menurut khalifah mana yang lebih maslahat. Karena bisa jadi gitu kan, dengan detail ternyata maslahatnya tidak dapat, ya kan. Misalnya itu kan membuat orang
Misalnya ada subsidi itu kan, ada santunan ini untuk ini. Orang akhirnya kemudian selalu berharap santunan gitu kan. Nah, tentu ini juga tidak baik gitu kan. Nah, maka apakah siapa saja yang kemudian akan mendapatkan bahasanya itu transferasi anggaran ya kan? Ya saya kira tergantung kebijakan khalifah itu kan, pendapat khalifah, tapi dasarnya itu adalah mana yang lebih maslahat. Apakah dibuka secara umum atau khusus hanya diserahkan kepada mustamirin ya kan, atau orang-orang yang memang akan melakukan fungsi pengawasan ya, baik terhadap khalifah sendiri maupun terhadap gubernur atau juga aparat-aparat yang lainnya. Itu saya kira ya, kata kuncinya tadi di Sholahiyah Khalifah ya, bisa dibuka publik seperti sekarang itu kan, era internet terbuka, silakan semua bisa mengakses itu kan. Atau bisa juga kemudian hanya orang-orang tertentu ya, kelompok-kelompok tertentu, tapi semuanya itu dasarnya itu adalah untuk kemaslahatan umat Islam, bukan untuk kepentingan pribadi atau kepentingan kelompok. Itu barangkali ya. Ya, siap. Alhamdulillah sudah terjawab untuk pertanyaannya dari Ibu Ifti tadi. Kita lanjut ke pertanyaan dari kiriman dari Pak Khairul Ihsan, Ustaz. Bagaimana prosedur kontrol rakyat terhadap Baitul Mal? Karena yang berhak untuk mengelola hanya khalifah. Tentu saja tidak terbuka ke publik. Nah, ini bagaimana, Ustaz? Tadi gitu kan, jadi keliru juga kalau dikatakan tidak terbuka ke publik gitu kan. Karena kalau kita lihat dulu ya, pada masa khalifah itu gitu kan, itu rakyat itu bertanya gitu kan, Anda melaksanakan ibadah haji, coba saya minta keluarannya untuk apa? Oh, pengeluarannya apa aja itu, sampai mendetil itu gitu kan. Akhirnya dibeberkan, wah Anda dolim, itu nggak boleh, ini nggak boleh pengeluaran itu gitu kan. Nah itu sampai seperti itu gitu kan. Artinya tadi kembali ke pertanyaan dari Ibu itu tadi yang saya jawab, bahwa transparansi anggaran itu harus dilakukan oleh khalifah. Cuman bagaimana kemudian mekanisme transparansi anggaran tadi itu kan. Nah, inilah tentu tergantung pendapat khalifah yang dasarnya itu adalah kemaslahatan umat ya kan. Jadi pada masa waktu itu ya, itu sampai ada rakyat yang meminta, tolong Anda baru melaksanakan ibadah haji ya Amirul Mukminin, saya minta coba rincian pengeluaran Anda. Saya khawatir Anda terlalu banyak memakan harta Baitul Mal. Gitu kan. Sampai mereka bertanya seperti itu. Dan itu kemudian disampaikan itu kan. Ini artinya di situ ada transparansi, ada keterbukaan ya kan. Dan itu juga kalau kemudian khawatir ada fitnah ya kan, harus disampaikan ke publik. Misalnya ya, Umar bin Khattab itu kan pernah diprotes. Jadi ketika dia kemudian mau pidato, gitu kan. Nah, sebelum pidato ada rakyat yang kemudian nanya dulu gitu kan. Saya nggak akan mendengarkan pidato Anda sebelum saya mendapat jawaban terkait dengan pakaian yang Anda pakai gitu kan. Gitu kan. Padahal kalau kita lihat ya, beliau itu kepala negara gitu kan, langsung digugat ya, ketika mau menyampaikan khutbah tentang apa gitu kan. Nah, apa yang kau ingin tahu, kata Umar bin Khattab itu. Nah, kita ini kan dapat jatah kain itu cuma sekian meter lah gitu lah, atau 1,5 atau 2 itu. Sementara Anda itu tinggi besar, nggak mungkin gitu kan, cukup kalau 1,5 gitu kan. Berarti Anda mendapat lebih dibandingkan dengan yang lain gitu kan. Nah, apa jawab Abu Bakar Umar bin Khattab ya? Ini ikhtiyat sebenarnya, kehati-hatian ya. Sebenarnya kan secara hukum ya tidak harus sama rata karena bukan sistem komunis itu kan. Orang yang kemudian butuhnya memang 2 meter ya bisa aja harus dikasih 2 meter ya. Tapi ini mungkin ya rasa keadilan sebenarnya konsennya di situ kan. Jadi tidak ada kemudian yang namanya pejabat negara itu mendapat fasilitas lebih. Itu yang kemudian menjadi sorotan sebenarnya. Kemudian apa yang dikatakan oleh Umar bin Khattab? Jawab ya wahai Abdullah bin Umar. Pertanyaan si Fulan tadi. Akhirnya Abdullah bin Umar menjawab, itu jatah saya berikan kepada dia itu kan. Jatah Amirul Mukminin juga sama dengan yang lainnya gitu kan.
Cuman kenapa dia itu seolah-olah ya bisa mencukupi ya? Karena jatah saya yang saya berikan kepada dia. Nah itu contoh gitu kan. Jadi saya kira transparansi itu sudah nyata dicontohkan oleh para khalifah gitu kan. Sehingga publik itu bisa mengetahui dan bisa mengakses. Nah maka dalam konteks sekarang gitu kan lebih modern, saya kira itu akan lebih dimudahkan juga rakyat untuk melakukan pengawasannya. Cuman masalahnya tadi itu kan kadang-kadang terlalu terbuka juga bisa jadi misalnya itu juga tidak baik gitu kan. Hari ini kan contoh ini saya bukan menganalogikan ke masa khilafah alam nanti itu ya. Hari ini kan banyak juga itu kan ketika anggaran itu transparansi akhirnya terbuka semua bisa mengakses, akhirnya LSM itu banyak yang mencari peluang untuk itu istilahnya itu wah ini anggarannya besar ini ada penyimpangan enggak, jadi cari korek-korek lah kesalahannya itu kan. Walaupun nggak salah, akhirnya apa? Justru sebagian dana digunakan untuk menutupi itu, gitu kan? Itu misalnya itu kan. Artinya terlalu over juga belum tentu, maksudnya terlalu terbuka belum tentu juga baik, gitu kan? Makanya yang menjadi pijakan itu adalah kemaslahatan umat. Tapi pada intinya setiap umat, setiap individu wajib itu kan untuk melakukan kontrol, muhasabah terkait dengan penggunaan baitul mal, gitu kan? Ya. Itu barangkali ya, Mirja dan Pak Khairul Ikhwan yang bisa saya jawab ya. Ya, baik Ustaz. Alhamdulillah kita sudah pukul 9:30. Mungkin boleh langsung di closing statement Ustaz untuk pertemuan malam hari ini. Baik, wah ini ada terakhir ada 4 menit, kasihan lah. Udah ada, baru masuk berarti Ustaz ya. Ya, kita bacakan dari Bu Hasnah Johan, mungkin tadi pertanyaannya masih dipikir dulu atau baru keinget gitu ya. Ustaz, apakah jika Daulah tegak nanti badan amil zakat yang banyak saat ini dengan berbagai macam basic sponsor akan dihapuskan ataukah tetap ada namun berkoordinasi langsung dengan badan amil zakat yang ada di Daulah sehingga kecil kemungkinan adanya korupsi atau penyimpangan. Begitu Ustaz. Ya, kalau kita lihat jelas itu semua akan ditertibkan. Jadi yang namanya zakat, amilin zakat itu yang akan berhak untuk mendapatkan itu mereka yang mendapatkan SK pengangkatan penunjukan dari khalifah, dan itu petugas negara gitu kan, bukan LSM gitu kan. Jadi itu semua akan diambil alih oleh negara gitu kan, untuk khusus zakat ya. Walaupun nanti di pos zakat saya kira nanti akan dibahas secara rinci kan. Ada 2 kategori zakat ya. Ada zakat yang wajib itu diserahkan, disetorkan ke negara. Ada yang kemudian dana zakat boleh kemudian didistribusikan langsung pada nasabah. Nah, ketika kemudian boleh didistribusikan langsung pada nasabah ya, kan pertanyaannya kenapa harus lewat orang lain ya kan? Gitu kan? Kalau mau menitipkannya sudah jelas-jelas tadi negara, gitu kan. Nah, kenapa sekarang itu banyak yang kemudian tidak begitu percaya kepada negara karena negaranya korup, gitu kan. Kebanyakan akhirnya khawatir, sehingga ada istilah khawatir kalau diserahkan ke negara zakat jadi jaket, gitu kan. Sementara akhirnya mereka lebih mempercayakan bagikan langsung atau kepada lembaga tadi. Nah, padahal faktanya secara hukum syarah hari ini mereka itu bukan amil, ya. Jadi bukan amil, mereka hanya sekedar wakil, kalaupun mau wakil dari umat untuk menyalurkan zakat dan mengelola dana zakat yang ada, itu kan. Nah, sehingga nanti ketika khilafah tegak, semua itu akan diambil alih, bukan diambil alih, negara yang kemudian akan mengambil tugas itu. Ya. Kenapa? Karena itu adalah memang kewajiban khalifah ya, sebagai amanat dari hukum syara untuk mengelola, gitu kan. Seperti yang saya katakan tadi, untuk zakat-zakat yang terkait dengan peternakan ya dan pertanian itu wajib disetor ke negara. Enggak boleh kemudian didistribusikan langsung kepada nasabah, gitu kan. Sehingga jelas ini termasuk juga nggak akan ada berarti tadi ya fenomena LSM tadi itu kan. Kenapa? Karena harus itu adalah kepada petugas negara. Dalilnya apa? Di kitab Al-Amal itu disebutkan ketika satu kabilah yang menghadap ke Abu Bakar Siddiq,
aku tidak mau kemudian menyetorkan zakat yang sebetulnya zakat peternakan ya dan pertanian waktu itu. Apa kata Umar bin Khattab? Abu Bakar Siddiq, serahkan kepadaku itu kan. Kalau enggak perak ini gitu kan. Karena aku enggak akan kemudian membiarkan. Nah, membiarkan yang dulu kemudian setor kepada Rasulullah bayar zakat tadi, sementara ketika aku kemudian naik itu tidak mau menyetorkan. Nah, dari situ kemudian ulama Syekh Taqiyuddin mengistimbat. Jadi zakat peternakan dan zakat keperluan pertanian itu wajib gitu kan disetorkan ke negara. Tidak boleh kemudian didistribusikan langsung. Dalilnya apa? Kata Syekh Taqiyuddin dalam kitab itu, kalau boleh didistribusikan langsung, kenapa tadi kan kabilah yang kemudian tidak mau kemudian menyerahkan itu kemudian tidak diizinkan oleh Abu Bakar Siddiq. Bahkan kemudian diperangi gitu kan. Padahal kan bisa aja, udah silakan aja lah, nggak usah dikumpulkan gitu kan. Silakan distribusikan kepada masyarakat di sekitar. Nah, mungkin kan kalau misalnya boleh, tapi ternyata enggak. Nah, disitulah di kitab Syekh Taqiyuddin itu ya terkait dengan zakat peternakan dan zakat kemudian pertanian itu wajib kemudian diserahkan ke negara, pengelolaannya secara tersentral ya, sentralisasi. Tapi untuk zakat mal, kan, zakat emas dan perak itu boleh didistribusikan langsung asalkan nanti catatannya itu kan ada. Ini misalnya pengeluaran zakat. Nah, ini kaitannya tadi dengan administratif nanti. Jadi negara akan memiliki data yang sangat lengkap dan komprehensif terhadap data-data kekayaan yang dimiliki oleh kaum muslimin. Sehingga negara bisa mengambil sikap mengambil harta zakat tersebut dari orang agnia. Itu ya Bang Kali ya, Ustaz Hasna Johan. Ya, baik. Alhamdulillah Ustaz sudah terjawab pertanyaan. Mungkin malam hari ini tidak ada lagi yang bertanya. Kita cukupkan dulu untuk pertemuan malam hari ini Bapak Ibu. Nanti kalau ada yang mau bertanya, mangga silahkan langsung ditulis di grup ya. Atau boleh langsung dijapri ke saya atau ke Ustadz Azhar nantinya. Ustadz, malam hari ini boleh kita tutup dengan closing statement dulu Ustadz. Ya, pertama 3 kali pertemuan ini Bapak Ibu sekalian, kita bicara tentang administratif ya sebenarnya ya. Secara global terkait dengan pengelolaan Baitul Mal. Nah, insya Allah ke depannya itu akan banyak bicaranya itu fikih gitu kan. Bicara fikih ya. Mudah-mudahan nanti kita juga lebih memahami lagi, karena kalau bicara fikih nanti ya sebenarnya hal yang sulit untuk hindari itu adalah ikhtilaf, perbedaan ya kan. Nah, tapi di sini kita lihat ya, karena ini terkait dengan negara ya, al-amwal fi daulah khilafah, ya saya lihat nanti ke depannya ya itu lebih detail juga ya, dalil yang disampaikan oleh Syekh Taqiyuddin yang kemudian diperbaiki oleh Syekh Abdul Qadim Zalub itu lebih rinci dan tentu ya diambil dengan dalil yang terkuat. Nah, mudah-mudahan nanti kita bisa belajar lebih detail lagi gitu kan, karena pembahasan kesananya itu mayoritas itu pembahasan terkait dengan hukum syara. Hukum syara terkait dengan harta dan pengelolaan harta, cuman ini sudut pandangnya itu adalah dari sudut pandang negara ya, yang harus dilakukan oleh khalifah dan harus juga tadi diawasi oleh masyarakat. Nah, ini nanti kalau khilafah tegak, insya Allah Bapak Ibu kalian yang mengerti ini ya nanti bisa menjadi pengawas gitu kan, bisa kemudian juga melakukan kontrol ya terhadap pelaksanaan Baitul Mal ya yang dilakukan oleh negara. Itu barangkali ya Ustaz Mirja, kita memohon pada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan Bapak Ibu sekalian dan juga diberikan kemudahan untuk memahami kitab ini. Dan lebih lanjut adalah untuk mengamalkan isi kitab ini. Amin. Ya, yang bisa sekarang diamalkan kita amalkan, yang enggak berarti harus semakin semangat untuk kita merealisasikannya ya, agar Islam kembali menjadi rahmatan lil alamin. Amin. Bila hisabilil haq al khilafah wa'lullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.